Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang seperti apa pola pikir kreatif seorang pedagang ataupun seorang wirausaha. Yang pertama, seorang wirausahawan ataupun seorang pedagang itu mesti dapat berpikir secara lancar. Tentang apa? Tentang ide, tentang gagasan. Maka seorang wirausahawan ataupun pedagang itu dituntut untuk selalu mau belajar. Belajar tentang yang ada keterkaitannya dengan dunia usaha yang ditekuni, mengikuti yang terjadi pada saat ini. Yang kedua, juga dituntut untuk mampu bersikap fleksibel, luas, dan mampu beradaptasi dengan berbagai hal perubahan yang terjadi. Misalnya, teknologi. Yang kedua, yaitu kemajuan zaman. Yang ketiga, tentang selera dan kebutuhan konsumen. Nah, tiga hal itulah yang mesti kita mampu bersikap dinamis dengan segala perubahan yang terjadi pada saat ini tentunya. Yang ketiga, mesti mampu menjaga atau melahirkan sesuatu yang original, yang asli, yang berbeda dari kebanyakan. Contoh, dulu orang lebih senang kepada warna-warna yang sifatnya konservatif ya, seperti misalnya putih, abu-abu, hitam. Nah, pada saat ini orang itu lebih berani dengan pemilihan warna. Mungkin juga karena zamannya yang sudah reformasi, jadi ada kebebasan. Maka warna-warna yang colorful seperti warna-warna yang menyolok itu lebih disukai. Contoh hal lain misalnya, yaitu orang lebih senang kepada hal-hal yang sifatnya eksentrik, nyentrik ya. Kalau dulu mungkin masih tabu ya, orang masih takut, masih malu. Saat ini kita banyak sekali menjumpai anak-anak muda terutama itu t-shirt dengan warna-warna yang lebih berani ya, warna-warna yang menurut pendapat sebagian orang itu tidak lazim, tapi saat ini itu banyak sekali orang memakai pakaian-pakaian yang nyeleneh, entah itu gambarnya maupun kata-katanya, itu yang dikatakan original. Yang keempat, kita sebagai pedagang itu mesti mampu menjelaskan kepada konsumen tentang barang dagangan kita secara detail, secara eksplisit ya. Contoh, kalau kita menjual barang-barang elektronik, entah itu TV, kulkas, ataupun misalnya handphone, itu banyak sekali komponen-komponen. Setiap komponen itu pasti mempunyai fungsinya masing-masing. Lalu cara pemakaiannya juga. Nah, kita sebagai pedagang mesti bisa menjelaskan semua itu sehingga konsumen merasa yakin dan mau membeli barang yang ditanyakan tadi. Yang kelima, ini ada kaitannya dengan yang nomor 3 tentang masalah original ya, masalah keaslian. Kalau kita sudah menemukan sesuatu yang baru, maka itu akan menjadi prestasi buat kita ya ke depan. Kita tinggal merumuskan kembali penemuan kita itu dengan menambahkan sesuatu yang baru sehingga akan menghasilkan lagi ya barang yang baru, penemuan yang baru ya. Itu yang dikatakan kita mampu selalu update tentang barang yang kita tawarkan. Jadi teman-teman, 5 hal tadi itulah yang dituntut
kepada kita sebagai seorang wirausahawan, sebagai seorang pedagang. Kalau ingin dagangan kita, usaha kita itu langgeng, artinya berjalan dengan lancar dan lama. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankannya dengan baik. Insya Allah rezeki akan mengikuti. Tetap semangat. Yuk kita dagang, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.